3, 2, mulai. Silakan semuanya fokus people. Kita mulai segmen pertama. Yang akan saya munculkan adalah ini dia people. Sejak pandemi ini berawal hampir 1 tahun lebih, berbicara tentang growth mindset selalu kami angkat, dan ini adalah hampir ke 215 topik yang selalu kami bawakan bersama tim. Bahwa banyak di antara kita yang ingin meraih kesuksesan, yang ingin menghadapi perubahan, tetapi mindsetnya belum terset dengan baik. Maka, bisakah teman-teman di sini kita ubah mindset kita hari ini dari goal mindset menjadi growth mindset? Karena kalau teman-teman yang ada di kampus ini berpikirnya hanya hasilnya saja, tanpa berpikir dengan proses, maka jangan harap kita bisa meraih kesuksesan itu secara prima. Maka kami yakin, dengan perubahan yang signifikan dari masa ke masa, dari Anda waktu TK, SD, SMP, SMA sampai hari ini, itu adalah perubahan yang luar biasa dengan proses yang selalu Anda nikmati sampai merasakan Anda berada di titik kampus hari ini, my people. Seperti yang saya rasakan hari ini. Anda jangan kira saya berada di atas karpet merah istana itu tidak ada perjuangan sama sekali. Saya asli Tasikmalaya, anak-anakku, kakak-kakakku, adik-adikku yang baik. Asli Tasikmalaya yang dulu adalah anak kecil kelas 3 SD, yang dulunya saya nggak bisa ngomong seperti ini, my people. Dulu adalah saya anak kelas 3 SD yang di Tasikmalaya Selatan, yang ketika saya ngomong itu pasti bergetar, gemetaran, dan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Dulu adalah saya orang yang ketika saya ngomong di panggung kecil, orang meneriakin saya, dan saya diminta turun dari atas panggung gara-gara MC saya waktu itu nggak benar. Tapi saya nikmati proses itu. Saya harus membuat mindset yang bagus walaupun saya masih SD waktu itu, my people. Masuklah saya ke zona SMP, SMA, perguruan tinggi sampai hari ini. Ternyata proses itu indah. Karena saya men-set mindset saya sejak kecil bagaimana saya bisa meraih goal tapi dengan proses yang maksimal. Maka growth mindset itu membantu kita untuk meraih kesuksesan. Semua yang hadir hari ini menjadi insan kampus itu harus bisa menghadapi tantangan, people. Anda harus berani dalam hal yang positif, berani memulai, berani tampil beda, berani mencoba. Itu adalah generasi berkarakter. Orang yang growth mindset-nya kuat, powerful, pasti dia berani mencoba. Jangan sampai Anda mengatakan, Pak Happy, saya kayaknya udah masuk kampus ini, saya nggak berani mencoba sama sekali. Anda harus ingat, my people, berani mencoba itu hasilnya 50% gagal, 50% berhasil. Tapi kalau tidak mencoba sama sekali, hasilnya adalah 100% gagal. Maka, yuk teman-teman, kita nikmati proses ini dengan maksimal. Karena ini anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang men-set Anda sampai ke titik hari ini. Yang kedua, setiap manusia itu punya mindset masing-masing. Setiap manusia punya maziyah, kalau dalam bahasa Arab itu ya Kak ya, punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Kenapa? Kita harus mengakui, my people, kita ini nggak selamanya sempurna. Kita ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Banyak orang yang merasa dirinya, saya kan udah jadi anak kampus nih, saya punya kelebihan yang luar biasa. Oh no, buang energi negatif itu, people. Anda harus nikmati proses itu dengan mindset yang prima. Oke, berikutnya, my people. Orang yang growth mindset-nya berkembang, dia adalah orang yang bisa menerima kritikan dari orang lain. Banyak orang yang merasa dirinya karena dia udah berada di zona kampus, udah ada di perguruan tinggi, ketika ada kritikan dari adik-adik kita yang anak SMP, SMA, padahal itu kritikan, wow, itu sangat membangun, banyak kita yang menolak kritikan itu. Maka jangan harap mindset kita akan berkembang gara-gara kritikan itu kita reject begitu saja, padahal itu adalah mutiara yang indah yang akan menjadi pendorong kesuksesan Anda. Dan berikutnya adalah kita sama-sama belajar untuk belajar dari kesalahan orang-orang sekitar kita. Ingat, my people, goal mindset itu adalah bukan kurikulum akademik. Goal mindset itu adalah kurikulum of life, kurikulum kehidupan. Bapak Ibu dosen yang terhormat, Bapak doktor, Bapak profesor yang standby hari ini mungkin juga menatap kita hari ini. Tatapan mereka penuh dengan doa untuk kita, bahwa kita harus menjadi generasi not just profesional, bukan hanya profesional, tapi menjadi generasi yang berkarakter. Maka dengan izin Allah, my people, untuk mendapatkan label ini, parenting consultant, MC Istana Negara, TV voice over, itu berawal dari proses yang sangat panjang. Pernahkah Anda mengira kalau seorang Happy Chandra yang lemah ini, my people, dulunya adalah penjaga waret Jati Asih Bekasi? Iya, Muhammad Bailey. Kalau yuk ke area Jati Asih Bekasi, yuk akan melihat itu
warnetnya masih ada sampai sekarang. Saya berawal dari benar-benar dengan menggunakan kostum yang sangat sederhana, dan saat tahun 2008 di-guide oleh beberapa tim protokol istana untuk tampil di Istana Negara hari itu, my people. Dan ini adalah sebuah proses yang panjang. Maka saya minta semuanya harus mencatat di headline kertas Anda masing-masing bahwa the power of change. Hari ini 1 jam ini sangat singkat, my people. Biasanya kita menjelaskan the power of change, kekuatan untuk berubah, itu sampai 4-8 jam. Kenapa? Saya minta semua hadirin yang hadir hari itu in one hall, keluar dari aula mereka mindsetnya sudah baru, udah foldernya sudah baru. Makanya juga sama, teman-teman. Perubahan ini tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Bisakah Anda mencatat ini, my people? Slide ini sering dicatat oleh teman-teman di kampus lain, bahwa saatnya kita untuk menyimpan di memori kita the power of change, kekuatan untuk berhijrah, kekuatan untuk berubah, karena perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Oke. Saya menuju ke materi berikutnya. Nanti materinya akan saya kirimkan ke Bu Rini dan Bu Vivit juga ya untuk kampus yang ISM kemarin. Maka people, 1 jam hari ini, semua yang hari ini hadir, bisakah Anda fokus dengan powerful bahwa teman-teman di sini harus menjadi insan yang mencintai kampus Anda, dan kampus ini saya melihat dari jauh, teman-teman, walaupun ini pertemuan perdana bersama Anda. Kami mengintip dari jauh bersama tim. Saya yakin banget, Kak, 2 kampus yang saya hadapi dari kemarin sampai hari ini adalah kampus yang tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19. Stima ini, walaupun perubahan zamannya hari ini luar biasa, apalagi dengan adanya pandemi COVID ini, tapi tetap mempesona, walaupun di tengah COVID. Otomatis, dikarenakan kampusnya mempesona, mahasiswa-mahasiswi yang hadir hari ini pun tetap mempesona, my people. Anda tetap punya spirit, Anda punya mind yang powerful, dan Anda punya hati yang luar biasa untuk menyelami samudra perubahan ini. Yang kedua, kiprah Anda di dunia manajemen, apapun profesi Anda nanti, apakah di manajemen pemasaran, apakah di manajemen sumber daya manusia, apapun profesi Anda sangat dirindukan di Nusantara ini. Saya harus menyimpan self-confident kepada Anda semua, my people, bahwa Anda sangat dirindukan di negeri ini. Semua lagi menunggu teman-teman 300 orang ini. Anda harus berkiprah dengan mindset Anda yang powerful. Selama 1 jam ini, bisakah kita berafirmasi, berhalu tapi yang positif? Suatu saat Anda akan berkarir, Anda akan berkiprah, dan kiprah Anda sangat dirindukan di negeri ini. Maka, teman-teman yang kami banggakan hari ini, ada satu tulisan yang ini menjadi primadona setiap kami mengisi seminar ataupun setiap kami mengisi sharing motivasi ke beberapa titik di negeri ini. Ini adalah tulisannya. Kalau semua teman-teman melihat dengan seksama tulisan ini dan melihat ke layar, pasti Anda akan menyimaknya dengan baik. Alhamdulillah, saya melihat di sini semuanya on cam. Jadi nanti ketika saya minta Anda untuk membacanya, tolong jangan dimatikan kameranya ya teman-teman ya. Oke, saya minta di sini ada rekan kita, yang sudah standby. Ada Farhan Muhammad. Karena Farhan Muhammad ini udah on microphone-nya sejak subuh, berarti Anda yang membacanya. Silakan Farhan Muhammad dibaca. Secangkir motivasi untuk insan kampus berkarakter. Oke, itu adalah judul yang dibacakan oleh Farhan Muhammad. Silakan dimatikan kembali Farhan audionya, di mute kembali, thank you. Dan saya minta di atasnya ada Dwi Wahyu Hardiansah. Yang Anda baca adalah ini dia, Kak. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Luar biasa. Dwi Wahyu, bisa diangkat lagi nggak power vokalnya? Oh iya, bisa Pak. Saya baca ulang. Siap. Oke. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Terima kasih Dwi Wahyu. Anda bacanya sangat powerful sekali. Di atasnya ada Panca Wibowo. Semakin 3 orang ini membaca, semakin nge-save di memori kita bahwa kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Silahkan dibaca Panca Wibowo. Dari atas Panca Wibowo.
Secangkir motivasi untuk insan kampus berkarakter. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Terima kasih, Paca, makasih. Dwi Wahyu dan Farhan. 3 orang male voice, suara cowok ini udah menggetarkan kita bahwa kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Bisakah Anda tulis di kosan Anda, di kontrakan Anda, atau di rumah Anda? Bahwa kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Sebelum Anda masuk ke kampus Tima IMB Bekasi, Anda sudah mengatakan, oh ya, kata Pak Epi Chandra, kuliah ini penting nih, jangan yang penting kuliah. Gue harus kuliah yang penting, jangan yang penting gue kuliah. Kalau Anda mengatakan, yang penting saya kuliah, pasti nggak beres teman-teman kuliahnya tuh. Yang penting saya belajar, pasti nggak beres belajarnya. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Anda langsung membawa gadgetnya masing-masing dan mencatatnya hanya karena untuk status di WA aja masing-masing hari ini ya. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Baik kerudung itu penting, jangan yang penting baik kerudung. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Bisa kemana-mana people. Kenapa saya katakan ini? Karena ini ternyata menjadi magnet bagi orang yang berkarir, bagi orang yang kuliah, bagi orang yang belajar. Sampai tulisan ini sampai di-highlight oleh beberapa corporate di Indonesia. Pak Chandra, saya suka kalimat itu. Ditempel tuh di TV Plasma di setiap perusahaannya. Di Rekayasa Engineering, di BUMN ditempel. Bekerja itu penting, jangan yang penting bekerja. Jadi karyawan itu penting, jangan yang penting jadi karyawan. Anda juga sama people. Anda bisa menumbuhkan mindset Anda yang powerful karena Anda berpikir, oh ya ini kuliah ini penting nih. Jangan yang penting kuliah. Oke? Maka untuk menghadapi perubahan yang sampai hari ini luar biasa people. Itu memang lelah, apalagi di saat di saat pandemi seperti ini. Menghadapi perubahan ini memang lelah, tapi jika tidak dihadapi, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Saya ulangi ya Kak ya. Menghadapi perubahan itu penting dan sangat melelahkan. Tapi jika tidak pernah berubah, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kenapa? Yuk, kita sharekan kepada Anda semua hari ini. Sekarang saat pandemi saja, tahu-tahu Anda udah kuliah aja, Kak. Sekarang saat pandemi aja, tahu-tahu Anda udah kuliah aja. Anak saya mungkin kemarin udah baru kelas 4, sekarang tahu-tahu udah kelas 5 aja gitu, Kak. Bahkan ada di antara kawan-kawan kita yang nggak mengenal dengan dosennya, nggak mengenal dengan gurunya, karena saat pandemi ini. Ini juga the power of change, kekuatan untuk berubah. Maka, teman-teman di sini, bagaimana untuk menghadapi semua perubahan itu, Pak Happy Chandra? Bagaimana agar kita bisa menghadapi perubahan itu dengan powerful, biar kita tetap eksis, irama belajar kita tetap nice. Maka salah satu yang harus saya sharekan di depan Anda hari ini adalah, silakan dicatat teman-teman, ada satu slide yang harus saya munculkan di depan Anda. Ini dia slide-nya. Hadapi perubahan zaman itu dengan good character atau good inner, atau bisa dibilang good manner. Kenapa saya katakan kalau bisa menghadapi perubahan zaman itu dengan good character? Orang yang mindsetnya berkembang, growth mindset, dibandingkan fixed mindset. Anda kalau bisa memilih growth mindset atau fixed mindset, Anda harus 100% memilih growth mindset. Kenapa? Anda harus menikmati prosesnya. Jangan nunggu hasilnya aja teman-teman, jangan nunggu goalnya aja. Karena dia mempunyai sense of character. Dia punya karakter. Orang yang cerdas ini banyak people di negeri ini. Hey brother, orang yang cerdas banyak di negeri ini. Orang yang cerdas banyak di Nusantara ini. Orang yang pintar very much di negeri ini. Tapi yang dirindukan oleh kampus Tima IMB Bekasi adalah insan yang not just profesional, dia adalah insan yang berkarakter. Orang tua yang berkarakter, guru yang berkarakter, kampus yang berkarakter. Kenapa? Karena itu yang akan mewarnai negeri ini. Anda kalau bisa memilih, insan manajemen hari ini harus berkarakter apa profesional? Maka jawaban Anda, please, Anda harus berkarakter, bukan hanya profesional. Orang profesional belum tentu berkarakter, Kak. Tapi orang berkarakter udah pasti profesional. Insan manajemen yang berkarakter, dia akan berpengaruh dalam dunia kuliah. Orang manajemen yang berkarakter, dia akan berpengaruh dalam dunia kerja. Percaya sama saya teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak punya growth mindset, tidak menyelami samudra ilmu Anda di kuliah ini, teman-teman nggak bisa memahami tentang keilmuan yang ada di zona kuliah Anda, maka karakter Anda akan lemah dan Anda akan menghentikan langkah Anda untuk berpijak dan tidak survive
dalam dunia kampus, bahkan nanti kiprah karirnya pun tidak akan berkembang. Kenapa? Karena tidak dilatih dari sejak dini. Maka, bisakah teman-teman hari ini untuk buka new folder, file baru? Bismillah Pak Happy Chandra, saya akan mulai hari ini untuk menjadi orang yang berkarakter, biar saya bisa memahami growth mindset, dan kita akan meninggalkan bangku kuliah nanti, kita udah ready untuk menyelami samudera kerja Anda masing-masing. Kenapa, people? Saya pernah survei ke beberapa titik ya Kak ya. Ternyata banyak orang, dia kuliahnya sampai sukses Kak. S1, S2, S3. Banyak kawan-kawan saya yang dulunya mungkin S2 di Islamabad, Pakistan loh Kak. Dia udah punya label loh Kak. Tapi kenapa ketika kembali ke Indonesia, dia masih mencari kerjaan, membawa map warna coklat, dia ke sana kemari dan terakhirnya ke kantor kami dan mengatakan, "Mas, tolong Mas, bantu saya bekerja Mas." Loh, ente kan orang yang hebat, orang Pakistan, brother. Kenapa ente masih hunting kerjaan seperti ini? Anda harusnya dirindukan di negeri ini. Anda bisa mudah untuk mendapatkan karir yang cemerlang. Ternyata jawabannya itu, people. Dia sendiri yang mengakui. Dia cum laude, nilai terbaik. Tapi ketika dia menuju ke area dunia kerja, dia blank. Dia tidak bisa berselancar di dunia karirnya. Karena apa? Dia mindsetnya adalah mindset akademik saja yang dia pikirkan, sedangkan skill tidak mainkan. Anda seorang marketer hebat, ingat Kak, marketer hebat, marketer yang mengesankan di depan customernya. Marketer yang nice adalah marketer, seorang marketing, seorang manajer yang mungkin dia bisa meng-guide orang-orang sekitarnya. Maka saya minta dengan sangat, bisakah Anda ketika sudah meninggalkan bangku kuliah nanti, boleh Anda mencari kerja kemana-mana. Tapi jangan terlalu larut dalam zona ini, karena nanti Anda akan mengalami ini, people. Anda menulis surat lamaran pekerjaan, betul? Mungkin Anda masih dini untuk memikirkan itu, tapi nggak ada salahnya Anda berafirmasi sekarang. Tidak sedikit di antara kawan-kawan kita yang kami ngisi materi seperti ini, mereka mengatakan, "Pak Chandra, kami sekarang lagi mencoba tes CPNS, soalnya saya udah kesana kemari, saya udah coba melamar pekerjaan tapi di reject." And you have to know, my people, data Badan Pusat Statistik, 8 juta orang di Indonesia ini masih nganggur, Kak. Kenapa saya katakan kepada teman-teman angkatan tahun ini? Kenapa 8 juta orang ini masih menganggur? Ketika kami bukan hipnotis loh Kak ya. Kami hipno di Jakarta Convention Center, mereka menyadari Kak, mereka menyesal kenapa waktu kuliahnya, kenapa waktu di SMA-nya, mereka hanya mengandalkan profesionalisme tapi no karakter. Dia tak punya skill. Ya kan? Yang terjadi apa? Ya ini Kak, 8 juta orang masih menganggur. Kecuali orang Finlandia yang nganggurnya nggak apa-apa. Di Finlandia Kak, orang yang nganggur dibayar 8 juta per bulan. Kayaknya Stima IW ini harus bikin cabang nih. Kampus 3-nya kan Bekasi. Kita bikin cabang di Finlandia deh, Bu. di Finlandia 8 juta orang masih menganggur, Kang Ilham. Pak Ilham Maulana Yusuf, kalau Anda pindah ke Finlandia, mereka nganggur tapi dibayar. Enak lah. Kayaknya harus saya sarankan juga dengan Pak Jokowi ya. Bersama tim di istana. Oke, maka people, susah cari kerja kawan. Anda sekarang berpikir, Pak Happy udahlah, jangan ngomong kerjaan. Saya kuliah aja baru masuk Kak. Enggak, Anda harus berpikir sejak dini Kak. Kalau Anda sudah berpikir sampai ke goalnya, berarti prosesnya Anda akan nikmati step by step. Setiap detiknya berkualitas selama Anda berada di zona kuliah Anda. Growth mindset Anda akan terus berkembang sedikit demi sedikit secara perlahan, dan Anda akan meraih kesuksesan itu nanti di akhir. Jadi jangan berpikir goalnya saja yang kita prioritaskan. Maka teman-teman mereka nih, Anda lihat nih, waduh ini sebelum pandemi Kak. Saat pandemi kami capture nih pakai drone. Sampai seperti itu mereka mencari kerja kawan. Maka dunia marketing, dunia manajemen, itu adalah dunia yang sangat dirindukan di negeri ini. Mereka merindukan Anda. Please, tumbuhkan dalam benak Anda bahwa saya harus berbuat better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Silakan. Saya minta, ada ini Mas Ilham Maulana Yusuf sepertinya husuk banget dari tadi. Silakan dibaca Mas. Banyak orang yang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Terima kasih Mas Ilham. Mbak Aufa Salsabila, silakan yang ada di pelataran rumahnya. Anda mendengarkan? Bisa di-on-kan audionya?
Halo? Oke, Ya, silakan. Silakan banyak, dibacakan. banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmu besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Oke, saya minta fokus my people. Di waktu yang singkat ini, saya harus men-sharekan ungkapan dari Albert Einstein ini. Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Orang yang mindsetnya berkembang, bukan karena kepintarannya saja, Kak. Karena karakternya dia. Karena apa, people? Yuk, Anda lihat. Persentase pembelajar berkarakter di beberapa negara. Dari mana saya dapatkan slide ini? Ketika berkumpul Pak Nadiem Makarim, Kementerian Agama di satu frame di Jakarta Conference Center dan di Golden Room Istana Bogor hari itu. Saya capture gambar ini. Ternyata, people, persentase pembicara atau pembelajar berkarakter di beberapa negara. Yang pertama, Anda kalau lihat Amerika Serikat, mindsetnya, growth mindsetnya dikembangkan sejak anak-anak usia dini. Sehingga hasil akhirnya 11,5% mereka udah meraih karakter. Baik itu pembelajar, lembaga pendidikannya, apapun profesi keahlian masing-masingnya. Jepang, berapa persen pembelajar berkarakternya? 10%, Kak. Di bawah Amerika Serikat. Kita menuju ke Korea Selatan. Korea Selatan berapa persen? 11,5%. Sampai seperti itu, hampir sama dengan Amerika. Kenapa? Dari sejak TK, dari sejak SD, mereka udah dibentuk bagaimana mindsetnya itu terus berkembang menikmati proses sampai mereka meraih titik goal. Kita lihat ke negara lain Malaysia, tetangga kita, pembelajar berkarakternya di capture oleh kementerian itu 2,1%. Dan beberapa lembaga dunia juga mengcapture bahwa ternyata di Singapura 7,2% lebih tinggi dari Malaysia, hampir dekat dengan Jepang. Sekarang pasti ada lagi bertanya-tanya, Pak Chandra, kira-kira di Indonesia berapa persen? Yang mengatakan, Pak Happy kayaknya di Indonesia lebih tinggi deh persentasenya daripada yang lain, angkat tangan. Oh, kayaknya lebih rendah mungkin ya. Apakah Anda mengatakan, Pak Happy kayaknya lebih rendah deh persentasenya daripada negara lain, angkat tangan? Pasti di antara Anda yang bertanya, Pak Happy, ternyata kalau Anda melihat Indonesia, hasil survei hari itu, presentasenya adalah 1,55% people. Itu miris loh, Kak. Miris banget loh teman-teman. Indonesia pembelajar berkarakternya 1,55%. Kenapa kampus ini berkembang di mana-mana? Sampai 3 kampus ada di Ciputat, Bekasi. Salah satunya adalah kita mengangkat presentase ini. Kenapa kampus-kampus lain mengibarkan benderanya sama-sama? Karena berharap ini persentase bisa diangkat, Kak. Biar mindset kita berkembang dari sejak awal. Maka, my people, saatnya saya untuk mengatakan, bisakah kita melihat lembaga pendidikan Indonesia sebentar? Biar mindset kita lebih berkembang, biar kita cinta dengan dan loyal dengan kampus kita masing-masing. Apa buktinya? Anda berteriak kepada saya, Pak Happy, emang benar Indonesia 1,55% persentase pembelajar berkarakternya? Yes. Saya juga pernah melihat potret pendidikan Indonesia dari satu survei ini, my people. Ketika kumpul para rektor, kemudian kementerian di kampus Universitas Indonesia, 2015 hari itu. PISA, hasil studi Program for International Study Indonesia, PISA 2015, mereka mengcapture bahwa Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Saya bukan maksud menjatuhkan nama Indonesia, no. Ini hasil data, hasil survei. Justru ini jadikan instrumen positif buat kita. Oh, kita sakit hati, Kak, dengarnya, Kak. Ini peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat 64 dari 215 itu masih enak didengar. Ini udah peringkat ke-64 dari 65. Nah, sekarang Anda bertanya lagi, buktinya mana, Pak Chandra? Mungkin Mas Raffi Aldana bertanya sama saya. Mungkin Mbak Ica nanya sama saya. Mana buktinya, Pak Chandra? Kalau Indonesia ini peringkatnya ke-64 di 65 negara. Nih saya buktikan depan Anda. Kalau beberapa tahun lalu kami pernah diundang ke satu titik ini. Ini dia tempatnya. Anda orang manajemen, Anda orang marketing, Anda orang profesionalism. Anda suatu waktu mungkin akan datang ke tempat ini. Satu sekolahan yang berada di Lokna Aceh. Kami diminta untuk ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh. Pertama, 2.500 orang yang hadir di situ adalah korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Setelah acara, kami diminta untuk datang ke sekolah ini. Sekolah apa ini? Ini SD 2 Lokna, my people. Perjalanan jauh.
Hampir 5 jam dari Bandara Wulan Bintang Aceh menuju ke Loknga itu. Pakai bentor pula, pakai becak motor. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika nyampe ke lokasi, saya kira sekolahnya itu, karena saya melihatnya SD 2 Loknga ini adalah hanya sekolah SD-nya saja, Kak. Dan ternyata acara intinya adalah di sekolah El Hurriyah. El Hurriyah itu adalah sekolah yang internasional. Saya kira seperti itu, Kak. Ternyata tidak. Ketika nyampe kami ke lokasi, luar biasa, Kak. Kami melihat itu sekolahan boarding berasrama dengan jumlah siswanya hanya 5 orang. Tim kami yang datang ke sana 10 orang, Kak. Tim kami yang datang lebih banyak daripada orang yang akan dimotivasinya. Yang dimotivasinya hanya 5 orang. Ternyata apa yang kami rasakan di situ? Anda bisa lihat 2 orang anak yang akan saya munculkan saat lagi. 5 orang ini, saya pegang pundaknya satu-satu. Masih kecil-kecil, Kak. Masih TK, SD, SMP gitu, Kak. Dan saya katakan, nah, aku bangga ketemu kau hari ini, anakku. Suatu saat kau ini akan dibanggakan oleh orang-orang sekitarmu. Suatu saat kau ini akan menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tuamu. Nah. Kenapa saya katakan itu? Saya menumbuhkan growth mindset kepada anak itu biar berproses sampai dia merasakan kesuksesan bersama orang tuanya. Ternyata itu saya berkata yang keliru hari itu. Kenapa, Kak? Karena baru saya ngomong 5 menit, ternyata anak ini nggak mau menengok kita. Anda lihat 2 anak ini. Yang satu menggunakan pita warna hijau, yang satu lagi menggunakan pita warna orange. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, itu anak berteriak. Dia mengatakan, Pak Chandra jahat kali Bapak ini. Kami ini sengaja belajar di sini, Pak Chandra. Kami ini ingin paham agama, Pak. Kami ini agama Islam, Pak Chandra. Kami ingin mengenal Allah. Kami ingin memberikan mahkota buat orang tuaku di surga. Pak Chandra tahu, kami di sini berlima ini, orang tuaku ini sudah taat, Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, Pak Chandra, orang tuaku ini di atas genteng, Pak Chandra. Saat itu ke bawah arus ombak, aku mau narik tangannya nggak bisa, Pak Chandra. Gelombang tsunami sangat keras hari itu. Akhirnya, Pak Chandra, ibuku kami semuanya, dia terhampas ke bawah ombak. Dan aku ingat, Pak Chandra, dia berteriak di atas hamparan ombak sambil mengatakan, Nak, jika ibumu mati hari ini, Nak, nanti kau harus bisa baca Quran ya, Nak ya. Nanti kau harus bisa memberikan doa untuk ibumu nanti di atas batu nisan. Itu Pak Chandra yang aku ingat. Makanya aku belajar di sini, Pak Chandra. Biar aku menjadi orang yang sukses nanti. Dan suatu saat aku akan memberikan kebahagiaan untuk orang tuaku. People, Anda tahu, kami ditahan untuk tidak pulang ke Jakarta karena kami diminta untuk dibawa ke tempat ini. Ini adalah kuburan massal. Ibunya mereka masing-masing, 250 jenazah dikuburkan dalam satu lubang kuburan, my people. Kenapa saya ceritakan ini kepada Anda? Anda lihat anak itu. Dia berdoa di depan ibunya. Yang mungkin kita melihatnya itu sangat miris terlihatnya, people. Dan saat itu, pasti Anda bertanya, Pak Happy, mana buktinya? Apa yang terburuk jadi Indonesia hari itu sampai dilihatkan orang-orang Loknga ini? Ini dia tempatnya, people. Apakah Anda di kampus Anda, di Istimewa Imam Bekasi ini, dan kampusnya kayak gini, Kak? Apakah ada ruang belajar Anda di kampus Anda seperti ini? Apakah pernah ada di sekolahan, di SD, SMP, SMA, yang ketika Anda sekolah kelasnya kayak gini, Kak? Saya baru ngomong 5 menit hari itu, diguyur air hujan, kami basah kuyup, dan saat itu saya pakai jas hujan, anak ini teriak lagi, Pak Chandra ini manja kali. Baru kena air hujan 5 menit, Bapak kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun pacaran di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Kenapa saya katakan ini kepada teman-teman di sini? Biar kita ini bersyukur, Kak. Gak kayak mereka seperti generasi Spider-Man. Mereka ini sampai berangkat ke sekolah, ke kampus sampai seperti ini. Apakah ada teman-teman di kampus ini yang berangkat ke kampusnya nanti pakai tali kayak gini, Kak, dari rumahnya masing-masing dan landing di depan kampusnya? Enggak. Anda ini diciptakan Tuhan luar biasa. Anda tinggal bersyukur sekarang menikmati samudra ilmu berada di Sekolah Tinggi Manajemen IMI Bekasi ini. Saya ulang ya, Kak ya. Anda tinggal mensyukuri, Anda tinggal merubah mindset Anda masing-masing sehingga Anda merasakan samudra ilmu yang luar biasa, dan saya melihatnya, wow, amazing this kampus. Ini kampus yang bisa membentuk karakter-karakter yang powerful di zona Anda masing-masing. Kenapa? Saatnya Anda mengatakan, Pak Chandra, dari cerita Anda hari ini, semoga bisa merubah mindset saya hari ini menjadi lebih baik. Teman-teman, berdoalah sebanyak mungkin.
dan bersyukurlah sesering mungkin. Banyak orang yang terlena dengan dunia kampus karena dirinya udah berbeda dengan teman-teman di SMP, SMA. Tapi kadang juga dia lupa kalau kita semua harus berdoa, teman-teman. Sebanyak mungkin berdoanya. Tapi Anda jangan lupa bersyukur sesering mungkin. Saya ulangi ya Kak ya. Hai Mas Rafli, Mbak Ica, Mbak Desi Karisma, Mbak Dimi Apriliani, berdoalah sebanyak mungkin, bersyukurlah sesering mungkin. Banyak orang yang bersyukur, dikit-dikit alhamdulillah, ya alhamdulillah gue udah sukses sekarang ya alhamdulillah, tapi dia lupa dengan berdoa. Banyak juga yang berdoa terus tiap hari, tiap detik, sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Tapi nggak pernah bersyukur, sama aja bohong Kak. Ingat Kak, mindset itu akan terbentuk kalau dua frame ini Anda keep di otak Anda masing-masing, berdoa dan bersyukur. Maka sampai detik ini, saya melihat sorotan mata Anda, semuanya masih berpikir Pak Happy, tetap kami nggak merasakan indah kalau kuliah aja kayak gini. Pak Chandra, bagaimanapun kami nggak merasa nyaman, kayak nggak kuliah Pak Chandra hari ini. Biasanya orang-orang kan kuliah ke kampus Pak Chandra, ngobrol-ngobrol, kongkok-kongkok di kampus, di kantin, barang-barang gitu kan. Bukan Anda ingin menikmati itu semuanya? Udahlah Kak, ini adalah peran yang harus kita nikmati hari ini. Saya udah 3 kali udah mengatakan, you dan kampus di IMB Bekasi harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Kita belajar dari orang-orang di sini, people. Kemarin saya tanya ke ASM Kencana Bandung. Banyak yang bertanya, teman-teman. Pak Chandra, itu bendera mana? Sekarang saya juga bertanya kepada Anda, kira-kira ini bendera mana? Punten, ada Mbak Kokom Komalasari, ada Siti Nur Badria, ada Ibu Ira Samudrawati. Kira-kira ini bendera mana, teman-teman? Ada yang tahu kah? Suriname. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Anung, Mbak Aufa. Sehat Pak Anung Haryanto? Kira-kira ini teman-teman bisa menebak gak bendera mana? Jojo Jonathan, Bondan Wijaya, atau Fajar Sofianto? Pak Ahmad Sofian? Ada yang bilang Suriname, ada yang mengatakan Pak Chandra itu kayaknya Brazil deh Pak. Wah, atau ini bendera Kalimalang Kak? Oke, enough. Banyak orang yang mungkin tidak tahu ini bendera mana. Oh, bendera Afrika. Oke, thank you atas jawabannya Kak ya. Oke, saya jawab sekarang teman-teman. Ini adalah bendera orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Orang Solomon ini orang primitif Kak, tapi mindsetnya itu luar biasa di sana. Anda sesekali main dong ke Kepulauan Solomon. Kalau Anda komunikasi dengan orang Solomon, wow, amazing Kak. Walaupun mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi mereka punya mindset yang berkembang dari masa ke masa. Betul loh Pak. Betul loh teman-teman. Anda kalau komunikasi dengan orang-orang Solomon di sana, tidak ada tatapan melelahkan di situ. Mereka menikmati perannya. Walaupun mereka negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda lihat kampusnya, Anda lihat rumahnya, Anda lihat orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon, huniannya aja tak enak dipandang. Tapi kalau Anda menyelami karakternya, growth mindsetnya luar biasa. Mereka tetap bertahan, walaupun di tengah wabah bertahun-tahun, bukan hanya di saat pandemi COVID-19. COVID bagi orang Solomon, that easy, mudah dan itu gampang bagi mereka. Karena apa? Mereka diserang wabah sekian tahun lamanya. Dari mana wabah itu? Mereka mencari sumber itu. Dari mana nih wabah? Mereka ingin mencari dan menghancurkan wabah itu. Ternyata wabah itu datangnya dari pohon yang besar ini, people. Anda lihat pohon ini. Pohon ini sangat besar. Pohon ini adalah sumber wabah. Pohon ini sumber penyakit. Dan orang-orang Solomon pengen banget menghancurkan pohon ini, tapi mereka nggak punya alat. Mereka pengen banget menjadikan pohon ini tumbang, tapi mereka nggak punya gergaji untuk menghancurkan pohonnya. Mereka primitif Kak, nggak seperti kita lengkap dengan semua peralatan. Terus bagaimana mereka menghancurkannya? Semua orang Solomon ini menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Mereka menghancurkannya dengan apa? Mereka menghancurkannya hanya dengan teriakan. Seluruh orang Solomon, mereka berteriak di pohon ini. Dengan izinmu Tuhan. Dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak. Kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam loh brother. Anda tahu, hanya dengan teriakan, pohon ini dengan izin Allah. Pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan.
Nah, bukan berarti teman-teman habis ini keluar dari Zoom teriak-teriak di rumahnya. Bukan itu maksudnya, Kak. Maksudnya apa, Pak Happy? Maksudnya Mbak Mila dan Mbak Kurniatin, setelah ini bisakah Anda menghindari teriakan-teriakan yang tidak elok di rumah Anda? Anda ingin menciptakan mindset yang powerful, mindset yang berkembang, tapi ternyata di rumahnya banyak yang kayak gini, kawan. Tak elok lah dipandang. Pernahkah Anda mendapatkan ekspresi seperti ini dari orang tua Anda? Karena ternyata people, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan loh, Kak. Aku benci sama kau ini. Kamu itu nyusahin orang tua, kamu itu bla bla bla. Oh, kalau ada orang tua yang kayak gitu, ya orang tua itu suka nonton film Azab Indosiar. Kalau ada yang suka teriak-teriak kayak gitu, kawan, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon loh, Kak. Sekarang mindset Anda udah terbentuk, mindset Anda udah powerful, mindset Anda udah prima. Ternyata tiba-tiba banyak teriakan dalam rumah, mindset Anda banyak yang error di situ. Bagaimana kita mau bisa berpengaruh di kuliahan Anda, di karir Anda, ataupun dalam proses pembelajaran Anda, sedangkan mindset Anda sudah terbunuh hanya dengan teriakan-teriakan yang negatif di rumah kita masing-masing. Maka people, kunci yang paling utama yang saya serahkan kemana-mana adalah, saatnya semua yang hadir hari ini, dalam waktu singkat saya bicara, please open your mind. Pembelajar yang sukses, yang bisa menghadapi perubahan zaman dengan keluasan yang powerful, karena dia bisa menyelami samudra perubahan ini dengan mindset yang powerful, dan please open your mind. Yang kedua adalah open your heart. Hati Anda, people. Banyak orang yang bekerja dengan mind tapi nggak pakai hati. Banyak orang marketing people, dia bicara depan customernya hanya dengan mind, hanya dengan knowledge, tapi hatinya tidak ikut berbicara. Dan yang ketiga adalah Anda harus seperti orang-orang Solomon ini. Anda harus punya spirit. Anda harus punya spirit walaupun di tengah pandemi. That one. Maka mind, heart, spirit. Keep di mind Anda masing-masing. Jangan sampai ini tulisan hanya sekedar tulisan, hanya sekedar simbol, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Siap ya? Saya ulangi lagi ya. Orang yang sukses, dari semua yang saya katakan tadi, dari awal sampai sekarang, dia adalah orang yang ketika dia menyelami samudra ilmunya dengan mind, dengan hati, dan dengan spirit. Ketika nanti saya tanya, apa 3 kunci untuk meraih sukses dengan softly, dengan keluasan, menghadapi perubahan? 3 kunci ini, people. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan mind. Yang kedua adalah melakukan sesuatu dengan heart. Dan yang ketiga adalah apapun yang terjadi, kita harus punya spirit, semangat. Oke. Cukup, Kak? Saya stop dulu screen-nya. Saya akan kembali dulu ke moderator atau ke MC. Masih ada waktu saya berbicara sampai berapa lama lagi? Halo, Mbak MC. Pak Happy. Siap. Saya Dudun, Pak Happy. Oh, Masya Allah. Pak Dudun hijrah dari Bandung ke Bekasi ini ya. Iya. Ketemu lagi dengan moderator Pak Dudun. Aduh, Siap, Pak Dudun. Terima kasih atas kehadirannya dan luar biasa sekali. Siap, Pak Dudun. Dengan tema yang berbeda, begitu dalam hitungan detik Bapak sudah bisa merubah Masya Allah. model itu sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini membawa barokah kepada kita. Amin, Pak Dudun. Juga kepada anak-anak kita, dan sebentar lagi mereka akan berubah dari tadinya sebagai siswa dengan mindsetnya, dengan hatinya, dengan spiritnya. Sekarang mereka akan berubah dalam waktu yang cepat menjadi mahasiswa. Yes. Tentunya pada saat itu dipanggil siswa dengan saat dia dipanggil mahasiswa, tentunya akan sangat berbeda. Betul, Pak Dudun. Setuju. Dan pemahaman yang baru saja disampaikan oleh Pak Happy Chandra, mudah-mudahan bisa membakar semangat mereka, menambah wawasan mereka, sehingga pada akhirnya dia punya pemikiran yang lebih hebat lagi, bahwa kita sekarang hidup dalam perubahan. Dan perubahan itu begitu cepat.
Sehingga kata kuncinya, siapa yang akan bisa hidup selanjutnya adalah mereka-mereka yang bisa merubah dirinya. Nah, untuk itu barangkali dalam kesempatan ini, coba saya ingin memberi kesempatan nih kepada adik-adik nih yang sudah mendengarkan dari pagi tadi nih. Ada nggak yang mau ditanyakan nih? Siap, silakan. MC kenegaraan ini nih yang luar biasa. Tadi barangkali dari orang yang tidak bisa apa-apa sekarang menjadi orang yang luar biasa. Alhamdulillah. Dari orang yang ngomong tadinya masih bebo sekarang dengan lancar bisa berbicara. Yang tadinya hanya tinggal di Tasikmalaya sekarang sudah ada di ibu kota. Yo, siapa yang mau Bangga. Betul, Pak Dudun. Apa? Saya persilakan tiga penanya untuk sesi pertama ini. Silakan, masih ada waktu. Saya Pak. Langsung saja tanya ke beliau. Oke, saya melihat ada Mas Sahidin nih Pak Dudun, punten. Iya Pak. Boleh. Silakan Kang Sahidin. Silakan, Sahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, saya Saidin ingin bertanya Pak soal perubahan ya. Perubahan bisa melihat dengan inspirasi ya. Nah, terus inspirasi itu ditunggu apa dijemput gitu Pak. Saya kan orang yang bilang, aku perlu inspirasi nih. Nah, terus ada yang bilang, ya kamu harus jemput inspirasi itu. Nah, jadi dengan perubahan itu, apa perlu inspirasi kita jemput atau kita tunggu gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik sekali. Mau langsung dijawab aja, Pak Chandra? Oke, siap. Terima kasih Pak Dudun. Terima kasih Sahidin udah men-sharekan pertanyaannya. Good question. Sahidin, ibarat Anda pemain bola, maka ketika bola itu datang ke kaki Anda, maka bola itu jangan dipelototin, kawan. Lucu loh. Sahidin kalau main bola, terus bola itu masuk ke gawang. Habis itu Anda akan teriak. Sahidin akan teriak, gol. Itu ekspresif sekali hari itu. Tapi ketika bola itu masuk ke gawang dan ada diam aja, nggak ada inspirasi sama sekali, nggak ada ekspresi sama sekali, itu akan lucu. Contohnya bola masuk ke gawang dan Sahidin diam aja. Dan Anda mengatakan tuh, bagaimana teman-teman, gol, itu nggak seru kan ya? Pertama, Sahidin, ketika bola itu datang, ambillah itu inspirasi dan itu akan menjadi sumber kesuksesan Anda ketika Anda menggolkan bola ke gawang. Yang kedua, inspirasi itu jangan ditunggu, Kak. Kita harus move, kita harus bergerak, Sahidin. Orang yang bergerak, dia akan mendapatkan keberkahan. Sahidin kalau stay di rumah, terus Anda nggak ketemu kawan, Anda nggak ketemu orang-orang baru, Anda nggak ketemu seperti ini, Anda nggak bakal mendapatkan inspirasi. Maka, ada ungkapan Arab itu indah banget, Sahidin. Khudil wi'a min ayyi'a'in khurajat. Khudil hikmah min ayyi'a'in khurajat. Ambillah itu hikmah, ambillah itu mutiara, dari mana itu wadahnya, dari manapun dia berasal. Anda kan datangnya dari gelas yang kotor, tapi itu ada inspirasi bagi Anda, ambil pelan-pelan hikmah itu. Sahidin sekarang duduk manis di situ. Bisa jadi apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dengar hari ini, itu akan ada hikmah, ada the power of hikmah, ada the power of inspiration, dan itu akan menjadi kekuatan buat Sahidin. Sahidin, please move, jangan stay di satu titik. Anda harus jemput itu inspirasi, ketemu orang-orang hebat di sini, itu akan menjadi inspirasi yang hebat untuk Sahidin, sehingga Anda akan berubah dengan inspirasi-inspirasi yang powerful itu. Yang Sahidin hari ini, speednya hanya 20 km per jam, nanti habis zuhur Anda harus 60 km per jam. Nanti maghrib harus 80 km per jam. Karena seperti Pak Dudun katakan tadi, kalau tidak kita akan terlindas, kita akan tertinggal, ketika yang lain udah bergerak cepat, kita masih jalan di tempat. Seperti itu Sahidin, good luck. Terima kasih. Gimana tuh Sahidin jawabannya? Luar biasa. Jadi tetap harus dijemput. Yes. Karena harus diusahakan. Penanya yang berikutnya? Silakan. Lindi, ya, silakan. Iya, teman. Oke, silakan. Silakan. Kang Faris. Faris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Fariji. Saya ingin bertanya. Siap. Ini kan tadi kan saya dapat ilmu dari lupa namanya siapa? Waduh, hampir lupa nama saya, Happy Chandra. Siap. Suksesan kan ada 3 ya Pak, mind, heart, dan spirit.
itu kan dalam arti masih teori apa belum kita praktekkan. Betul. Seberapa penting sih seberapa penting relasi untuk menekankan 3 mindset ini untuk menuju kesuksesan, Pak, khususnya di kampus gitu loh, Pak. Oke. Kita kan setiap hari dapat pendidikan ya kan, Pak, cuman relasinya tuh nggak ada. Gimana tuh, Pak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu banyak sekali dan kaya dengan quote, kaya dengan trik, kaya dengan rahasia-rahasia sukses, dan itu jangan hanya sekedar menjadi slogan, jangan hanya sekedar menjadi simbol. Contoh, Kak, kalau kita kuliahnya dengan mind, kuliahnya dengan hati, dan kuliahnya dengan spirit, ketika hari Sabtu Minggu Anda libur, hari Senin Anda akan menikmati hari itu. Karena akan menjadikan kuliah itu, dunia kampus itu dirindukan setiap saat, dirindukan setiap Anda belajar di zona kampus itu. Yang kedua, Mas Faris, ketika Senin pagi datang, sambutlah matahari pagi itu dengan rasa syukur. Saat Anda mengatakan, oke, bismillah, saya kuliah hari ini. Berarti Anda sudah menggunakan mind Anda sudah mengatakan dengan hati Anda, dan Anda punya spirit hari itu. Tapi kalau ketika Senin pagi Anda mau kuliah, tiba-tiba kita berpikir, wah males banget loh, udah hari Senin pagi ini udah males banget saya kuliah. Apalagi waktu SMA dulu ya, Kak ya. Kalau udah datang hari Senin pagi, aduh, kayaknya kita mau upacara. Udahlah, Kak. Kayaknya pacara itu sesuatu yang menjadi bumerang gitu bagi anak-anak SMA, dan banyak yang alergi dengan hari Senin hari itu. Akhirnya apa? Kalau sudah kayak gitu, berarti dipertanyakan, Kak, mindnya. Orang yang punya mind, heart spirit itu bisa dilihat kok gejala-gejalanya. Hari ini saya bicara dengan Anda, sebelum saya masuk ke studio, saya udah open my mind. Saya harus bicara dengan mind, saya bicara dengan hati, saya bicara dengan spirit. Apapun yang terjadi, Kak, semua permasalahan saya simpan dulu. Kemarin dari ASM Kencana Bandung ada yang bertanya ini juga, Mas Faris nih, Ibu Yun, saya masih ingat. Dan itu gimana Pak Happy? Saya kadang-kadang mungkin banyak di antara kita ketika mau kuliah, ketika kita mau bicara depan orang, ketika kita mau mempelajari dunia kampus, ternyata kita lagi banyak masalah, Mas Faris. Nah, Mas Faris, simpan dulu masalah Anda, masuk ke ruang kuliah Anda, dan Anda benar-benar on air dan siap stay tune di situ. Tidak berpikir dengan masalah yang lain. Maka di situ growth mindset Anda akan mulai berkembang, mind, heart, spirit Anda bukan hanya sekedar slogan, tapi Anda terapkan dalam kehidupan kita yang sehari-hari itu. Mas Faris, sukses, salam hormat buat keluarga. Satu lagi, Putri, mau bertanya Putri? Saya lanjut, Pak. Ada yang bertanya yang lainnya? Faris cukup? Yang lain, silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Saya Pak dari Silakan Yuni. Yudi Mariani Pak. Oke, Yuni Mariani, silakan. Mau bertanya Pak, tadi kan masalah mindset itu kan yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk ke depan. Ya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara membangun mindset yang powerful untuk seseorang yang susah untuk kemauannya, yang susah berkemauan gitu Pak. Gimana Yuni Mariani, bisa diulangi? Bagaimana cara membangun mindset yang powerful untuk seseorang yang mau. Oke. Good. Saya langsung jawab Pak Dudun ya, punten ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ada satu ungkapan yang menarik nih. Ini juga semateri belum saya sharekan. Yuni Mariani. Kita bisa melihat satu slide yang saya munculkan di sini. Ini dia, people. Mindset itu bisa berkembang selama dia dalam bingkai percaya diri. Yuni bilang, Pak Happy, tapi saya ada kawan kita atau mungkin kita pribadi, kadang-kadang kita nggak punya kemauan gitu Kak untuk berubah, kemauan untuk melawani perubahan, kemauan untuk bergerak dengan cepat. Akhirnya apa? Karena dia tidak punya self confident, mata yang percaya diri. Maka teman-teman di sini, growth mindset tetap kita kembangkan yang powerful seperti Yuni katakan tadi. Tapi Anda harus ingat juga, Anda harus punya self-confident, percaya diri. Di-guide dengan percaya diri yang powerful. Tidak ada keraguan untuk melawan.
Kalau orang sudah percaya diri, tak ada keraguan untuk melawan. Jadi kalau teman-teman di sini mengatakan, Pak Happy, saya mah orang kecil, saya mah kampungnya kecil Pak Happy, saya rumahnya kecil, kayaknya saya tuh nggak bakal sukses deh Pak Happy, saya mah nggak bakal berubah, saya mah orangnya kayak gini-gini aja. Kalau kita berpikirnya kayak gitu terus, kita nggak bakal berubah-berubah loh nak. Jadi teman-teman di sini, Siti Fatimah, Dava Davul, nih Mas Riando, Mbak Renita, tolonglah kak, yuk Bismillah mulai hari ini. Anda ini punya kelebihan, Anda digerakkan oleh Sang Maha, berarti Anda punya powerful di situ dalam diri Anda masing-masing. Saatnya kita untuk menggunakan power itu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena apa? Mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Anda pernah main catur? Orang yang merasa dirinya, Pak Happy saya mah orang kecil, Pak Happy saya mah kayaknya nggak bakal bisa move on, Pak Happy saya mah punya nggak kemauan sama sekali untuk berubah. Berarti dia merasa dirinya kecil dan Anda nggak belajar dari pion ini. Ini pion kecil loh nak, tapi nggak pernah mundur dalam permainannya. Pion kecil ini dalam bidak catur, dia apapun yang terjadi dia terus maju ke depan. Tak pernah dia mundur kak. Maka kita pun sama, bisakah teman-teman generasi hari ini menjadi pion kecil yang bisa menerjang perubahan itu, jangan sampai terlindas oleh perubahan itu people. Kita harus move seperti pion-pion kecil ini. Like that. Terima kasih Pak Dudun. Teh Yuni, thank you. Ya, pada akhirnya barangkali Pak Evi, karena tadi terpotong ada acara yang belum masuk, barangkali mau masuk, dan saya barangkali sebagai pengatur acara ini kaitan dengan mendampingi Pak Evi Chandrayana. Siap, Pak Dudun. Saya rasa dilihat dari sisi waktu cukup untuk paparan dari Pak Happy Chandra. Terima kasih Pak Dudun. Dan saya nanti akan kembalikan kepada pembawa acara. Dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Happy Chandra yang sama-sama. Tidak ada. Ya, siap ya. Ya masih ya. Oke, yang tidak pernah hentinya memberikan spirit kepada orang lain dan mudah-mudahan menjadi ladang ilmu untuk Pak Chandra, barangkali Pak Chandra. Amin, terima kasih Pak Dudun. Yang mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Pak dalam situasi dan kondisi yang sama. Dan insya Allah biar kita, terutama saya, menambah wawasan dari Pak Edi. Sama-sama Pak Dudun, sama-sama belajar. Ya, dan pada akhirnya saya ucapkan secara pribadi terima kasih kepada Bapak dan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Stima ini. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah bergabung dalam acara ini, dosen semuanya, dan pada akhirnya tidak ada gading yang terletak. Permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari saya kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan ke MC-nya. Baik Pak Dudun dan semua keluarga besar kampus. Mbak Ratih Wayuningsih, mohon maaf sebentar. Ini kita jam 10.00 ada segmen untuk MC Kongres di Istana Bogor. Jadi mohon maaf, setelah ini kami mohon pamit. Salam hormat kami untuk Ibu Yunisri Wayuningsih, selamat datang, udah masuk di frame Zoom. Semoga sehat. Terima kasih Pak Epi. Semoga sehat selalu. Oke, terima. Masya Allah, terima kasih Ibu Yuni. Semoga sehat selalu. Saya senang dan bangga bisa ketemu Anda hari ini. Saya mohon izin dan mudah-mudahan ya. Oke, Bu Eli terima kasih. Bu Rini juga saya mohon izin karena ini kode dari depan udah saya harus move ke ruang samping, ke Golden Room untuk MC Kongres di Istana. Salam hormat dan sukses untuk kita semua. Lambaikan tangannya teman-teman. Semuanya lambaikan tangannya dan good luck. Salam hormat dan salam cinta untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Mangga. Untuk selanjutnya